Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizaina Gatsani Firmansyah dengan NPM 038. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan bahan makanan. Sebelumnya, perencanaan kebutuhan bahan makanan sendiri adalah suatu kegiatan di mana kita menghitung, menyiapkan segala kebutuhan dan persediaan bahan makanan, termasuk dengan biaya hingga proses akhir untuk mendistribusikannya. Lalu ada prasyarat dalam perencanaan kebutuhan makanan ini. Yang pertama, terdapat kebijakan dari institusi tentang perhitungan kebutuhan makanan. Lalu ada tersedianya data peraturan tentang pemberian makanan dari suatu institusi. Lalu tersedia data standar porsi makanan untuk konsumen. Tersedia data harga bahan makanan yang dilihat dari harga bahan makanan di akhir tahun sebelumnya. Lalu tersedia siklus menu dan tersedia data jumlah konsumen dan pegawai yang akan dilayani. Selanjutnya itu ada langkah-langkah. Yang pertama, menentukan jumlah konsumennya. Yang kedua, menentukan standar porsi tiap bahan makanan dan berat kotor. Lalu, menghitung frekuensi pemakaian bahan makanan tiap siklus menu. Untuk langkah-langkah ini ada cara menghitung kebutuhan konsumen, yaitu jumlah konsumen dikali dengan standar porsi. Lalu selanjutnya itu ada analisis pengendalian bahan baku. Nah, untuk persediaan sendiri itu adalah barang-barang milik institusi yang fungsinya itu nanti akan dijual dalam periode usaha tertentu. Atau bisa disimpulkan bahwa persediaan itu adalah barang yang masih dalam proses produksi. Hal ini bertujuan untuk menjaga supaya perusahaan tidak kehabisan persediaannya. Lalu persediaan perusahaan ini bisa tidak terlalu besar biayanya karena kita bisa kira-kira dulu pada awalnya. Lalu untuk mencegah pembelian bahan baku secara kecil-kecilan. Selanjutnya penggunaan bahan baku. Nah, untuk penggunaan bahan baku sendiri itu adalah jumlah bahan baku yang kita butuhkan dan kita pakai saat proses produksi nanti. Dan untuk metode pada penggunaan bahan baku itu, yang pertama ada trend projection. Nah, untuk trend projection ini sama aja kayak perkiraan jumlah kebutuhan. Rumusnya itu konstanta penggunaan bahan dikalikan dengan bilangan waktu dalam satuan waktu per bulan. Lalu yang kedua itu ada metode economic order quantity, itu untuk menentukan kuantitas pengadaan untuk meminimalkan biaya dalam proses pengadaan bahan makanan tersebut. Nah, dari metode economic order quantity ini ada beberapa konsumsi yang mendukung. Yang pertama itu ada perkiraan penggunaannya. Untuk perkiraan penggunaannya sendiri itu dia tentang berapa banyak jumlah bahan makanan yang akan nanti digunakan untuk proses produksi suatu produk nanti dan yang akan kita kirimkan kepada konsumen nanti. Lalu ada harga bahan baku. Kita juga harus tahu tentang harga bahan baku yang akan kita beli nanti karena kita akan menentukan biaya persediaannya nanti. Nah, untuk biaya persediaan ini kita juga harus memperhatikan tentang biaya penyimpanannya, biaya pemesanannya, biaya pengirimannya, ataupun biaya pembeliannya, termasuk pajak-pajaknya. Nah, selanjutnya itu ada biaya bahan pada periode sebelumnya. Ini maksudnya adalah biaya pada satu bulan sebelumnya. Misalkan 1 bulan sebelumnya itu kita mengadakan pengadaan makanan juga. Dalam biaya pengadaan bahan makanan 1 bulan sebelumnya itu berapa dan apa aja bahan yang kita gunakan. Itu bisa kita jadikan patokan juga untuk pengadaan bahan makanan nanti. Dan yang terakhir itu ada waktu tunggu. Waktu tunggu di sini itu maksudnya untuk meminimalisir terjadinya resiko penumpukan persediaan ataupun kekurangannya persediaan. Karena dengan adanya waktu tunggu ini jadinya kita nggak perlu yang cepat-cepat harus stok bahan makanan yang sehingga nanti jadi penumpukan ataupun malah jadi kekurangan. Gitu.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.